ngerasa burnout banget, bahkan kayak nggak ngampus sehari 2 hari karena nggak bisa penuh banget rasanya kayak gitu kan. Nah disitulah aku konsul ke psikolog, bahkan konsul juga ke dosen-dosen di sana gitu, sampai aku tuh pengen cuti awalnya waktu semester 1. Waduh. Jadi ada di mana kayak hampir ini ya ngajuin surat kalau nggak salah. Iya udah ngetik nih, udah kayak ibu kalau saya ngajuin ini gimana kayak gitu. Jangan, nah dua dosen tuh ngomong jangan gitu, kamu ini masih awal semester gitu digituin kemarin. Berarti kira-kira short escape-nya apa nih dari Kak Meita? Dari semua kesibukan ini kan burnout nih, yang kakak lakuin traveling kah atau? Oh ya kita tadi belum kenalan ya gitu, maksudnya lebih dalam. FYI guys, aku tuh seneng traveling gitu. Misalnya kalau hobi serius mungkin nulis, baca iya, tapi dari awal kuliah nggak sih, dari SMA aku tuh seneng solo traveling gitu. Jadi waktu kuliah aku memanfaatkan privilege, kalau kita kan ada lomba-lomba ya, jadi aku manfaatin ketika aku lomba, aku mencoba untuk mengeksplor lah daerah di sana. Jadi aku bisa bilang ketika aku burn out, aku mencoba keluar. Gak harus yang jauh-jauh, kadang aku seneng ke kafe-kafe lucu yang ada di Bogor, kan banyak ya kafe-kafe lucu yang di Bogor, itu aku sendiri minum matcha, terus ya bengong aja gitu, yang penting jangan di kamar kayak gitu kalau aku. Berarti kayak lebih cari suasana baru ya? Cari suasana baru kayak gitu. Nah karena kita udah ngomongin Mapres nih Kak Meita, kita penasaran dong, kira-kira ada nggak selama kakak menjadi mahasiswa berprestasi ini, prestasi apa yang paling berkesan gitu? Berat ya ngomongin itu. Ini juga ditanyain waktu seleksi Pilmapres gitu, dan aku selalu menjawab adalah yang paling berkesan itu mungkin semuanya punya kesan masing-masing, tapi yang menurut aku yang paling gitu adalah ketika aku mendirikan komunitas Mentor Up gitu. Jadi mungkin aku cerita dikit ya, boleh. Kayaknya orang-orang nggak tahu. Jadi komunitas ini tuh jadi scholarship fighter gitu. Jadi aku membersamai teman-teman yang mau nyari beasiswa kayak gitu ya. Jadi nyari beasiswa, terus kayak apa sih itu beasiswa, pokoknya dari dasar lah gitu, sampai nulis esainya, wawancaranya gitu. Jadi aku bersamailah teman-teman itu gitu. Sebenarnya alasan aku mendirikan ini simple gitu, karena kan aku waktu awal kuliah, bahkan kelas 12 itu aku banyak gagal beasiswa dan ngerasa sendiri karena nggak bisa nanya ke orang tua, nggak bisa, aku anak pertama, terus kayak nggak bisa punya kakak pun nggak yang bisa ditanya-tanya tentang kuliah, tentang beasiswa gitu. Dan informasinya terbatas, apalagi di Bali pada saat itu kan. Teman-temanku nggak tahu, jadi aku nyari aja di media sosial, terus SKSD sama award-award sebelumnya. Dan yang paling menurut aku yang susah itu adalah mau mentoring beasiswa tapi biasanya mahal gitu. Kan sedangkan kita sedangkan kita kan nyari beasiswa buat salah satunya dapetin uangnya gitu kan. Dan aku menyediakan komunitas ini ya awalnya tuh gara-gara konten TikTok. Nah, konten TikTokku tuh viewersnya meledak gitu, hampir 700.000 gitu. Jadi dari sanalah kayaknya perlu deh buat grup untuk menaungi hal ini gitu. Jadi dari sana, terus sekarang lagi running juga rebranding ke arah schooler kayak gitu. Iya sih, gue fun fact guys, gue juga nontonin nih di TikToknya info scholarship juga. Nah, karena tadi udah ngomongin Mapres nih, penasaran nih untuk mungkin teman-teman yang tahun depan pengen ngikutin langkahnya Kak Meita menjadi mahasiswa berprestasi. Boleh dong Kak Meita sharing dong tahap-tahapan menjadi Mapres tuh gimana sih? Oke, tahapan-tahapan jadi Mapres, aku mungkin gak bisa menjawab sepenuhnya ya, karena setiap departemen, setiap fakultas itu punya mekanisme yang beda-beda gitu. Tapi kalau ngomongin FTT, ngomongin TIN, nah jujur itu awalnya aku tuh TIN tuh paling terakhir bukanya, sedangkan departemen lain tuh udah dapet gitu. Aku nanyalah ke beberapa orang dan pada akhirnya dibuka gitu kan. Nah, ada namanya seleksi gagasan kreatif teman-teman. Jadi itu kayak paper yang isinya tentang keilmuan kita. Misal TIN kita belajar tentang agroindustri kayak gitu. Jadi ada masalah, ada solusi kayak gitu. Jadi kayak lomba biasanya paper kayak gitu. Yang kedua ada namanya seleksi capaian unggulan gitu. Jadi capaian unggulan kita baik lomba, penghargaan, hak karya. Jadi banyak, ada 7 macam gitu. Terus ada juga seleksi bahasa Inggrisnya. FYI guys, TIN itu sangat menekankan bahasa Inggrisnya di departemen gitu. Jadi awal departemen kita dituntut untuk mempresentasikan GK kita dalam bahasa Inggris. Terus move juara 1, juara 2 departemen kita dikirim ke fakultas. Nah, di fakultas kita sama, mekanismenya hampir sama, cuma memang lebih menurutku lebih ketat aja karena kita disuruh buat PPT, disuruh buat
menjelaskan tentang prestasi kita kayak gitu. Terus dipilihlah, puji Tuhan aku juara 1 di fakultas, dipilih juara 1, juara 2, kita ada namanya desk evaluation gitu. Jadi sebelum apa ya, sebelum finalis IPB announce gitu, kita ada desk evaluation dan kita ngirim namanya video bahasa Inggris tentang SDGs. Video tentang SDGs baru. Nah, waktu itu announce finalis IPB-nya itu kita nggak tahu, jadi benar-benar diuploadnya di Instagram jam 7 pagi, bayangin. Geser-geser postingan kita nyari nama kita. Deg-degan gitu ya. Iya, karena guys, desk evaluation itu, misal kita juara 1 atau juara 2 di fakultas itu belum tentu ternyata lolos finalis. Jadi desk evaluation dulu kayak gitu. Oke, berarti dari abis departemen terus fakultas, di evaluation baru fakultas. Iya, enggak, fakultas dulu, desk evaluation baru kita finalis IPB. Oke, nah dari tahap-tahapan ini nih, kira-kira pasti kan pada penasaran dong, yang paling challenging tuh di tahap yang mana nih? Nah, pasti memulai itu sulit kan? Betul. Aku flashback dikit. Jadi waktu orang-orang departemen lain udah punya juara mapresnya masing-masing, TIN tuh belum announce apapun gitu. Jadi aku yang nanya ke Pak Ono, selaku ketua departemen, kayak Bapak ini kapan ya pembukaan, sedangkan departemen ini udah ada nih juaranya. Bapaknya belum tahu karena mungkin informasinya tidak sampai ke kita ternyata, dan jujur agak ngejar ya, bukan ngejar sih, lebih ke kayak TIN itu potensial loh teman-teman, orang-orangnya keren-keren, tapi kenapa informasinya tidak sampai ke kita kayak gitu. Iya, reach out. Sampai aku reach out ketua BEM pada saat itu sama Bang Adis, ketua Rahim gitu. Jadi aku reach out mereka yang kayaknya mereka punya power yang besar untuk menghubungi pihak-pihak fakultas atau departemen. Jadi aku minta tolong, dan setelah itu kita cuma punya waktu 3 hari buat nyiapin ke departemen. Nah itu sih yang mengawali itu struggle banget gitu, karena ngejar banget nih ya gitu, tapi itulah kayak jadi turning point sih. Berarti dari tahap-tahap mapres itu ya tergantung departemen lagi sih, balik lagi ya. Kira-kira ada tips and trick gak? Kayak selain dari masalah departemen itu, mencapai dari mapres ini ada tips dari Kak Meita mungkin buat yang ingin masuk mapres tahun depan? Oh ya, apa ya, aku sebenarnya nggak punya tips tertentu ya teman-teman, tapi kalau dari aku pribadi, kalau misalnya memang teman-teman punya target gitu jadi mahasiswa berprestasi, coba dicari dulu gitu. Maksudnya kan kalau jadi mapres itu, ya ini mungkin orang-orang ngiranya kayak IPK 4, enggak teman-teman, IPK tuh nggak terlalu dilihat gitu, asal masih ya nggak ngulang, terus di atas 3 kayak gitu, itu bisa masuk gitu. Tapi yang jadi gini adalah kenali diri kamu. Aku selalu kayak, kamu tuh mau dikenal sebagai apa, siapa, kayak gitu. Jadi nggak cuma capaian unggulan, misal capaian unggulan kalian tuh banyak di prestasi, penghargaan, itu jadi nilai plus dan itu pasti jadi poin penilaian juga. Tapi ternyata kalau di IPB yang dinilai itu adalah kamu udah seberapa tahu sih tentang diri kamu, kayak gitu. Jadi mawas diri. Iya, mengulas diri kita sendiri. Iya, kita harus tahu diri kita, keunikan kita apa, value yang bisa kita bagikan apa. Ternyata kayak gitu, dan aku baru tahu waktu seleksi film Mapres gitu. Oke. Nah, karena ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih ya Kak Meita. Aku pengen nanya nih, ini pertanyaan fun sebenarnya. Kira-kira nih Kak Meita kalau misalkan bisa menyampaikan pesan ke Kak Meita di semester 1. Berat. Kira-kira bakal menyampaikan apa tuh? Tadi karena aku tadi cerita tentang aku mau cuti itu, gitu. Mungkin yang aku sampaikan adalah aku tuh waktu itu mutusin terlalu cepat gitu, kayak aku mau cuti gitu, padahal kan itu belum juga selesai 1 semester gitu, aku udah mau cuti kayak gitu. Jangan membuat keputusan dengan cepat nih gitu. Jangan membuat keputusan dengan cepat. Dan yang kedua adalah aku inget banget, jadi dosen Diksil Dikwar yang aku curhatin, beliau bilang kayak, gak apa-apa kalau kamu jalannya lambat gitu, soalnya semua orang tuh punya path yang beda, dan aku inget banget sampai saat ini. Bahkan waktu film Mapres itu kan kita postingannya sendiri-sendiri ya di posting, dan aku tuh nyampein satu hal di slide akhir gitu.
setiap orang tuh punya path-nya masing-masing, punya jalannya masing-masing gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu nih mau kemana, nggak apa-apa, kayak take a break dulu gitu. Karena aku sampai saat ini belum tahu nih, kalau ditanya nih, Mei cita-cita lu apa? Gue nggak akan bisa jawab sespesifik itu, karena emang belum tahu mau kemana. Jalan aja dulu, yang penting nggak, walaupun jalan tapi kalian tahu nih plan A sampai plan Z. Jadi nggak cuma jalan, tapi kalian udah punya rencana-rencana ke depannya. Kayak lebih ke alurnya tuh kita kerjain dulu aja. Iya, kerjain dulu aja. Apapun hasilnya kita syukurin. Betul. Betul. Nah, jadi banyaknya pengalaman dari Kak Maita ini semoga menjadi insight dan pesan buat teman-teman kalian yang pengen jadi Mapres. Mungkin untuk video chatin episode pertama ini segitu aja, dan jangan lupa untuk like video ini dan mungkin ramein di kolom komentarnya guys. See you in the next episode. Chatin TN bercerita.